Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Al-Hakim dari kelas X IPS 1. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang latar belakang atau terbangunnya Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram mulai berdiri tahun 1582, terletak di daerah Kota Gede sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Kerajaan ini dipimpin oleh suatu dinasti keturunan Ki Ajeng Sela dan Ki Ajeng Pemanahan yang mengeklaim masih keturunan penguasa Majapahit. Asal-usul kerajaan ini adalah berasal dari kerajaan Kadipaten di bawah Kesultanan Panjang atau Sultan Hadiwijaya, berpusat di bumi Matawok yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang. Selanjutnya, mengalahkan Arya Penangsang, Ki Ajeng Pemanahan mulai membangun Mataram sebagai tempat pemukiman baru dan persawahan. Akan tetapi, hadirnya di daerah ini dan usaha pembangunannya mendapatkan tanggapan penguasa setempat. Misalnya, Ki Ajeng Giring, Ki Ajeng Tembayat, dan Ki Ageng Manggir. Akan tetapi, ada sebagian pejabat yang memberi sambutan baik akan hal itu, seperti Ki Ageng Karanglo. Walaupun demikian, Ki Ageng Pemanahan tetap melakukan pembangunan di daerah tersebut, yang berpusat di Pleren, dan juga persiapkannya strategi untuk menentukan siapa saja yang menantang kehadiran Ki Ajeng Pemanahan di tempat itu. Di tahun 1575, Ki Ageng Pemanahan meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya atau Pangeran Nahbagihing Loring Pasar. Selain itu, beliau bertekad melakukan mimpi ayahandanya, dan dia pun bercita-cita untuk membebaskan diri dari kekuasaan Panjang, sehingga hubungan antara Mataram dan Panjang pun mulai memburuk hingga berujung perperangan. Dalam peperangan ini, Kerajaan Panjang mengalami kekalahan dan Sultan Hadiwijaya meninggal dunia. Kemudian Sutawijaya mengangkat dirinya menjadi Raja Mataram dengan gelar Menembahan Senopati. Ia pun membangun kerajaannya dan memindahkan pusat pemerintahan Kota Gede pada tahun 1590. Kerajaan Mataram menaklukkan Madiun, Jipang, Kediri, kemudian melanjutkan dan menaklukkan Pasurupan dan Tuban, dan lain-lain. Sebagai Raja Islam yang baru, beliau mempunyai tekad yang menjadikan Mataram menjadi pusat budaya agama Islam dan sebagai penerus Kesultanan Demak. Kerajaan Mataram Islam saat itu menganut sistem dewa atau raja-raja yang berkuasa tertinggi mutlak pada Sultan Wijaya. Sultan Wijaya sendiri meninggal dan dimakamkan di Kota Gede dan digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang yang bergelar Prabu Hangyokrowati. Pada masanya ini, banyak mengalami kemajuan dikarenakan beliau meninggal karena kecelakaan saat berburu di hutan Kapryak, yang kemudian digantikan oleh putranya yang keempat, yang digelar Adipati Matopotro. Akan tetapi, karena Adipati Matopotro menderita penyakit saraf, maka tahta beralih pindahkan lagi ke putranya sulung Mas Jolang yang bernama Raden Mas Rangsang. Pada saat ini, Kerajaan Mataram mengalami kemajuan dan mengalami masa keemasan. Setelah menaklukkan Madura, beliau mengganti Penembahan dengan Susunghunan atau Sunan. Kemudian menggunakan gelar Susunhunan Hayangkrakusuma atau telahirnya tahun 1640. Sehabis dari Mekah, beliau menyandang gelar Sultan Agung Senopati ing Alaga Abdurrahman, dan beliau memindahkan lokasi keraton ke Karta akibat terjadinya gesekan penguasa perdagangan antara Mataram dan VOC pada yang berpusat di Batavia. Setelah Sultan Agung meninggal dunia, digantikannya
putra beliau, Susunan Amangkurat I, beliau memindahkan lokasi keraton ke Prelet. Itu beliau juga tidak lagi menggunakan gelar sultan melainkan sunan atau susunan atau yang pertuan. Pada masa kerajaan ini Mataram kurang stabil karena banyak ketidakpuasan, pemberontakan. Pada masanya ini pemberontakan besar yang dipimpin pada seorang bangsawan Madura yang bernama Trunajaya yang akhirnya mengalahkan Mataram. Amangkuran I melarikan diri dan meninggal dalam pelariannya, yaitu di Tegalarum 1677, sehingga mendapat julukan Sunan Tegalarum. Kemudian digantikan oleh putranya, Amangkurat II. Beliau bergabung dengan VOC untuk mengalahkan pasukan Trunajaya dan akhirnya berhasil. Dalam masa ini Amangkurat II sangat patuh kepada VOC sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kala istana dan akhirnya banyak pemberontakan terjadi lagi. Pada masa ini Keraton Mataram dipindahkan lagi ke Kartasura tahun 1680. Setelah Amangkurat II meninggal, diganti lagi oleh Amangkurat III. Tetapi VOC tidak senang dengan Amangkurat III karena dia menentang VOC, sehingga VOC mengangkat Pakubuwana sebagai raja. Akibat Mataram memiliki dua raja dan ini yang menjadikannya perpecahan internal Amangkurat III. Akhirnya pemberontak tapi akhirnya kalah dan ditangkap di Batavia lalu diasingkan di Ceylon. Seringkala Sri Lanka dan meninggal tahun 1734 karena kekacauan politik pada masa akhirnya dapat terselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah wilayah Mataram dan menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta tanggal 13 Februari 1755. Pembagian wilayah ini tertuang pada Perjanjian Gayanti. Perjanjian Gayanti itu adalah perjanjian yang dibuat oleh VOC yang disepakati oleh kedua pihak, yaitu Kerajaan Mataram dan pihak VOC-nya sendiri. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.